Nah, ini satu poin aja udah cukup. Intinya tesis Imaduddin yang spektakuler ternyata dirungkatkan oleh orang yang telah dipercaya dan diberi SK secara resmi oleh Imaduddin, dibuang ke sampah dengan simbolik oleh sudah hasr. Imam Al-Fakhrul Razi ketika menyatakan anak Ahmad hanya 3 menggunakan jumlah ismiyah, faqibuhu min salasati banin. Menurut ulama nasab, apabila kitab nasab menggunakan terma jumlah ismiyah, ini menunjukkan makna hasr atau terbatas. Berbeda ketika ulama nasab menggunakan jumlah fi'liyah, semisal fa'aqaba min salasati banin, ini masih memungkinkan ada nama lain selain 3. Tapi ketika terma kalimat menggunakan jumlah ismiyah seperti as-sajarah mubarakah seperti itu, maka berarti yang bisa direkam secara meyakinkan oleh Imam Al-Fakhrul Razi berdasarkan ilmunya adalah bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Terkait masalah pemintaan dalil terhadap Sajaratul Mubarakah terhadap sanad, ya, saya nggak menemukan sanad di sini. Ya, saya taslim. Dalam arti kitab ini, ya, bagi saya memang dari awal saya ngomong, saya tidak fokus kepada satu kitab ini. Ya, terjadi hasar dalam kitab ini, kita belum bisa menjadikan rujukannya karena saya tidak meneliti seutuhnya kitab ini. Yang kita pahami adalah tidak menyebutkan tidak menyebutkan namanya Ubaidillah aja kan, targetnya tidak meneliti dari mana sanadnya. Oke? Namun demikian, kalau antum sudah sepakat, berarti ini sepakat, aku udah taslim nih. Ya, taslim. Ya kan? Antum sepakat berarti laulal isnad tadi ya. Berarti perlu ada sanad kan? Selesaikan dulu. Ya, ini selesai. Aku udah bilang ini selesai, campak begini aja dulu. Ya. Kalau kita sepakat bahwasannya siapa tadi? Ali dan Husain, Ali dan Husain nggak ada, ya, bukan termasuk anak dari Ahmad Ubaidillah, Ahmad bin Isa al-Muhajir, berarti Ubaidillah pun sama ya. Nah, selesai malah tesis keiman selesai kalau Sajarah Mubarakah ada akurat. Selamat datang di kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan nabi wa ya ahlan nabati wa ya ahlan nur wa ba'du. Ashab, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, bukan ilmu yang tidak ada hidayah sehingga jadi sesat menyesatkan, naudzubillah. Nah, setelah debat kemarin yang mana Imaduddin tidak berani datang, malah membuat seminar buatan sendiri dengan menyewa tempat di UIN dan di framing seakan-akan itu acara resmi dari UIN, padahal bukan acara resmi UIN. Itu adalah menyewa tempat. Nah, di sana Imaduddin menjelaskan tesisnya di dalam membatalkan nasabah Alawi, yang mana dia menyebutkan kitab dari abad 4, 5, 6, 7, 8. Dia sebutkan kitab-kitab semua dari Muntaqilah Thalibiyah dan seterusnya, yang mana semua kitab itu menyebutkan dengan redaksi sebagian anak dari Imam Ahmad al-Muhajir adalah satu, Muhammad. Semua kitab menyebutkan satu, yaitu Muhammad, dengan redaksi tadi itu sebagian, berarti masih ada 6 anak-anak Imam Muhajir yang belum masuk. Ada data lain yang bisa ditambahkan dan bisa masuk. Nah, di situ Imaduddin menerangkan, namun data itu sudah tidak bisa ditambahkan lagi ketika di abad 6 ada kitab Sajarah Mubarakah, yang mana Sajarah Mubarakah itu pakai redaksi jumlah ismiyah yang bermakna hasr, pembatasan. Di situ kitab Sajarah Mubarakah menyebutkan selain nama Muhammad ditambahi 2, jadinya 3, yaitu Ali dan Husain. Sehingga tidak bisa ditambah data lagi karena sudah ada hasr di kitab Sajarah Mubarakah.
Nah, jadi begini, kitab Syajarul Barokah inilah memang dasar utama dan satu-satunya Imaduddin untuk menafikan nasab Ba'alawi. Kitab ini aja ini, Syajarul Barokah. Dan ternyata di debat kemarin itu, orang yang diberi SK oleh Imaduddin, yaitu Tengku Mudakori, justru merungkatkan tesis Imaduddin yang memberi SK kepada dia. Jadi Tengku Mudakori diberi SK Imaduddin, malah tesisnya Imaduddin dirungkatkan habis oleh Tengku Qori. Ya kok bisa? Iya, karena Tengku Qori saat debat tersebut dia taslim dan mengatakan bahwasanya kitab Syajarul Barokah ini secara simbolik dia buang di depannya, dibuang ke sampah. Jadi kitab itu sudah nggak valid karena nggak ada sanad. Syajarul Barokah ke Imam Ahmad Al-Muhajir itu kan ada 250 tahun. Sedangkan kitab-kitab di atasnya tuh nggak ada menyebutkan nama kecuali satu, yaitu nama Muhammad. Dengan redaksi sebagian anak Imam Ahmad adalah Muhammad. Kan begitu. Syajarul Barokah 250 tahun tidak ada sanad. Ketika Tengku Qori ditanya sanadnya mana, dia nggak bisa jawab dan memang nggak ada sanadnya. Akhirnya kitab itu sebagai simbolik tadi itu dibuang oleh Tengku Qori di depannya, dibuang ke sampah. Simbolik kitab itu nggak bisa dipakai karena nggak ada sanad sambungan kitab di atasnya. Sebagaimana Imaduddin kan nuntut Imam Ubaidillah itu harus ada kitab di atasnya, kitab di atasnya sampai kitab sezaman, kan begitu. Nah, kitab Syajarul Barokah ini nggak ada. Tiba-tiba Syajarul Barokah menyebutkan tambahan 2, padahal kitab-kitab yang lebih tua nggak ada satupun yang menyebutkan tambahan tersebut. Jadi kitab Syajarul Barokah ini terputus riwayat selama 250 tahun. Dan akhirnya Tengku Mudakori dia secara gentle mengakui kitab ini sudah tidak valid karena sudah terputus nasab dan terputus sanad, dan akhirnya dibuang. Dibuang oleh Tengku Mudakori. Nah, dengan ini berarti tesis Imaduddin setelah dibuangnya kitab Syajarul Barokah oleh orang yang diberi SK oleh dia, berarti tesisnya Imaduddin juga rungkat dan dibuang di sampah. Kenapa? Karena berarti kembali ke jalur awal, yaitu apa? Kitab-kitab yang selain Syajarul Barokah menyebutkan tadi itu sebagian anak Imam Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kata pakai redaksi sebagian, berarti ada tambahan-tambahan lain yang bisa masuk selama yang nambahi itu adalah ahli nasab atau nasabah. Nah, jadi tidak bisa dibatasi lagi karena Syajarul Barokah sudah gugur, sehingga tesisnya Imaduddin pun gugur. Ternyata di abad-abad setelahnya diverifikasi oleh para ulama ahli nasab, bukan hanya 1 kitab, 2 kitab, bahkan 60 kitab lebih yang dipaparkan dan dibawa datanya oleh Habib Hanif dalam debat kemarin. Ulama ahli nasab semuanya menambahkan data bahwasanya Imam Ahmad bin Isa punya putra yang namanya Ubaidillah. Jadi Imam Ubaidillah ini ditambahkan oleh para ahli nasab sesuai data yang mereka miliki, yang mana data tersebut sudah tentu tidak bisa kita jangkau. Namanya ulama, datanya luas, jangkauannya luas. Nah, kita ini jangkauannya nggak seluas mereka. Mereka menuliskan nama di situ, berarti ya ada data yang mereka kuasai. Tidak sembarangan ulama itu. Ulama itu memegang amanatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mungkin nulis di kitab menambahkan orang yang bukan anaknya Imam Ahmad Al-Muhajir. Itu dosa besar, bahkan dilaknat, bahkan bisa mendekati kekufuran. Kok ditambahkan Imam Ubaidillah, berarti memang ada jalur riwayatnya dari gurunya. Jadi riwayat itu tidak mesti harus ditulis dari guru ke guru, itu namanya sanad, dan inilah yang dipakai dalam penentuan nasab. Jadi nggak harus ditulis. Kalau ada nasabah menulis menambahkan nama, berarti dia punya data dari gurunya terus nyambung hingga ke atas. Karena itu ini yang lucu ini. Jadi orang yang diberi SK malah merungkatkan tesisnya. Tengku Mudakori malah merungkatkan tesisnya Imaduddin. Maka
seluruh tim Hore Imaduddin, buzzer-buzzernya mau mengolah apapun tentang debat tersebut, ini satu poin ini aja itu sudah cukup sebagai bukti bahwasanya tesis Imaduddin rungkat, hancur lebur, habis setelah kitab Syajarul Barokah dibuang ke sampah dengan simbolik oleh Tengku Muda Qori, yang mana dia diberi SK oleh Imaduddin. Cuman ditambahkan sedikit ini, Tengku Muda Qori ini kayaknya juga nggak paham juga ini. Ini kitab Syajarul Barokah saya buang nggak apa-apa, tapi masih ada kitab-kitab yang lain. Nah ini kan orang ini sepertinya juga nggak paham. Kitab-kitab yang lain itu pakai redaksi sebagian anak Imam Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kalau sudah sebagian berarti ada anak yang lain yang belum tercatat. Nah catatannya mana? Data lengkapnya mana? Maka para nasabah ini saling melengkapi data. Begitu. Nah ini satu poin aja udah cukup. Intinya tesis Imaduddin yang spektakuler ternyata dirungkatkan oleh orang yang telah dipercaya dan diberi SK secara resmi oleh Imaduddin, dibuang ke sampah dengan simbolik oleh Tengku Muda Qori sebagai orang yang menerima mandat dari Imaduddin, malah merungkatkan tesis Imaduddin. Masya Allah, taslim dia. Cukup sekian, kurang lebihnya minta maaf. Ada minni wala famikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.